Oke, baik. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Ya, hari ini kita belajar tentang pengenalan PHP. Tapi sebelumnya mungkin kita nge-review dulu yang kemarin. Ya. Jadi kalau untuk HTML, saya ulang lagi, itu seperti ini ya. Jadi Anda mau taruh di mana aja websitenya atau seperti itu. Taruh di luar juga bisa dibuka ya. Tinggal klik kanan gini. Ya. Saya lihat dulu ya. Ini tadi ngajar kelas A nih. Nah, saya lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, tinggal klik kanan, open with Google Chrome. Nah, sini. Nah, muncul kan? Nah, cara buat ini gimana, Pak? Nah, segini cara kerjanya, guys. Jadi pertama, kita buka dulu webnya. Mungkin tadi kan kelas A ya. Nah, pertama saya mau jelaskan dulu cara nambah icon. Icon dulu ya, yang kemarin saya bilang. Pertama, ingin nambah icon di mana, Pak? Di bagian atas sini. Nih, yang di atas sini. Tuh, yang gambar umum kecil tuh. Ya. Penting nggak itu Pak? Penting gitu. Coba cek aja di websitenya Pemprov, Pemprov Kaltim. Coba ya contoh. Kenapa kalau nggak pakai icon gini? Jelek, nggak bagus gitu loh. Maksudnya kelihatan banget nih websitenya nih niat nggak sih gitu loh. Atau asli nggak gitu loh. Nah, hampir semua instansi atau dinas itu pasti punya logo. Tuh logo ya. Lihat di pojok atasnya. Tuh ya, kecil. Tuh ya. Kita pakai logo dulu lah belajar. Cara buatnya gimana Pak? Nah, gini caranya teman-teman. Kalian ketik aja di Google cara convert gambar ke ikon. Nah, banyak kok. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, ini ya. Boleh pakai convert view ini boleh ya seperti itu. Jadi gambar yang sudah ukurannya kecil itu bisa Anda ambil. Nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Nih. Nah, jadi bentuknya icon. Nih, tipenya icon ya. Tuh. Ya. Nah, baru cara manggilnya gimana, Pak? Cara manggilnya Anda tinggal masangkan ini, link file icon nama eh, nama filenya di sini. Ya. Jadi jangan takut, bah, bagaimana masanya susah nggak? Gampang banget. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus di sini, teman-teman ya, ini kan kita tadi yang di web sebelumnya, ini sudah ada yang namanya logo ini ya, logo Unmul. Ya. Logo Unmul. Nah, Unmul itu ada yang di mana? Yang di sini, yang JPG. Nah, di sini. Ya. Nah, kalau kalian nggak mau dia berantakan, ini saran saya boleh Anda buat folder ini di sini. Contoh ya, saya buat di sini gambar. Nah, ini. Baru Unmul ini saya pindahkan ke dalam sini. Nah, manggilnya gimana, Pak? Pertama lihat, website-nya bakal kacau, hilang logonya ini. Ya kan? Tuh, hilang kan? Loh, kok hilang, Pak? Karena apa? Karena lokasinya dipindah. Gitu. Ya. Nah, jadi gimana Pak? Ya, Anda harus menyesuaikan lokasinya. Berarti di sini ada folder gambar, slash, nah seperti di Windows Explorer, baru kasih nama unmul.jpg di sini. Ya. Nah, kalau begitu kita refresh, muncul lagi. Nah, ya. Nah, terus pertama kali datang, dia pasti ukurannya gede, teman-teman ya. Di sini kalau Anda nggak pakai width gini ya, di-cut ya. Nah, gini. Itu ukurannya lebar-lebar, dia gede. Tuh. Ya. Wih, gede banget, Pak. Mengganggu website banget. Ya, nah caranya gimana? Anda pakai width di sini. Nah, width-nya silakan coba-coba lah. Kalau tadi saya coba dari 20% ini, kecilan gitu. Nah, waduh kecil banget, Pak. Nah, gedein lagi 60%. Nah, oh kurang gede lagi, Pak. Nah, 80%. Nah, kalau Anda merasa sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau saya sih tadi ya 90 gitu. Ya. 100% kalian biar ngepas. Tapi kalau saya sih ini dulu gitu. Ya. Nah, ini bordernya, yang table border yang di sini, ya itu boleh Anda buat satu ini boleh, biar nggak tahu tebal kayak bingkai gitu. Nah, ini boleh. Atau biasanya kalau orang tuh suka pakai nol di sini. Biasanya dia nggak mau pakai bingkai sama sekali. Nah, jadi kayak black apa sih tanpa ada bingkai gitu. Ya, gitu. Nah, terus cara buat tulisan ini Pak biar rapi gini gimana caranya? Ya kan? Ya kan? Mungkin pertanyaan itu, aduh, bagaimana tuh caranya? Pertama satu, Anda harus tahu kapan harus memotong suatu tulisan. Ya, contoh gini nih. Ini saya matikan dulu ya, saya komen aja ya. Oke, cara komen di HTML gimana Pak? Di blog, terus kasih slash ini. Nah, ini komen ya. Nah, contoh saya ketik ya Kementerian Pendidikan. Nah, ini.
Ya. Baru di sini ada Fakultas Teknik, ya kan. Nah gini. Baru di sini ada Unmul, ya kan. Baru di sini ada program studi. Nah, ini namanya bagian front end ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bekerja sebagai, pas saya mau kerja sebagai front end ya gini caranya. Jadi kalian nentuin tampilan depan dan itu nggak gampang. Gitu. Jangan saling ngejek. Wah enak aja front end, nggak juga loh. Ya. Jadi saling menghargai aja. Nah gini ya. Tuh. Waduh, bagaimana tuh Pak? Tulisannya panjang. Nah pertama perkirakan dulu kapan harus dipotong yang tulisannya. Nah pertama kementerian ini itu nggak boleh gabung sama fakultas dong. Nah, kasihlah BR di situ. Ya. Berarti di sini saya kasih BR. Di press. Tuh. Nah, mulai kan kelihatan ya. Fakultas Teknik, Pak, jangan digabung sama Unmul misalnya. Dia minta gitu ya. Ya udah kasih BR lagi di sini. Tuh. Nah, ya, Fakultas Teknik. Terus Unmul sama Prodi SP juga, Pak, jangan digabung. Ya udah, tinggal gini. Kasih BR sini. Ya kan? Terus di bagian sini kasih BR lagi. Langsung aja. Nah, di press. Nah, udah mulai ya headingnya. Kalau ada tanya, Pak, emang kok gini ya misalnya bentuk heading? Cek aja di beberapa website, contoh ya kementerian ya. Nah ini kementerian ini. Rata-rata bentuk heading sebuah website tuh kok gini gitu ya. Jadi kalian jangan jangan bingung apakah gini semua gitu. Iya rata-rata. Nah gini kan tuh. Lihat di pojok sini. Tuh ya. Biasanya pasti ada logo di ujung sini. Ya kan baru di bagian sini ada tulisannya gitu. Ya. Bagian bawah tuh pasti ada hak ciptanya, footernya gitu-gitu. Ya. Hampir semua website sih. Lanjut. Nah, wah, nggak bisa diklik. Waduh, website tuh. Oke, ini ya. Kemendikbud.go.id. Ini contoh. Jadi, nah, pasti ada headingnya, teman-teman ya. Nah, di sini lihat. Kalau kalian mau nyamakan sebuah website, sebuah instansi, itu kalian tinggal gunakan namanya ATM, amatin, tiru, modifikasi. Jangan di sini, oh menunya apa aja Pak yang ada di situ. Ada home tentang kami. Nah, gini ya. Terus ada siswa, ada guru, ya kan. Nah, buatlah seperti itu. Nah, jadi gimana Pak caranya? Nah, pertama lihat dulu di sini. Oh, yang sudah ini sudah, tapi kok tulisannya kecil-kecil semua. Nah, makanya kalian harus bisa gunakan font ya. Nah, font itu kayak gini nih, tambah font size di sini. Nah, di sini ya, saya buatkan di sini. Nah, kalau font size gini, yang jadi masalah adalah kalau kalian nggak tutup, dia akan melebar semua. Coba saya refresh. Tuh, jadi gede semua kan, sama semua tulisannya. Ya kan. Nah, terus jadi gimana Pak? Ya, Anda buka tutup gitu loh. Ya, biar rapi. Ya, contoh di sini saya kasih untuk fontnya saya tutup di sini. Nah, ini. Terus saya buat lagi font size 8 itu dan saya tambah strong ya, nanti saya tambah strong. Untuk di Fakultas Teknik itu saya kasih 8, beda dengan yang ini 5 ya kan. Saya tutup fontnya di sini. Nah, gini. Maka begitu Fakultas Teknik dia lebih besar tulisannya. Nah, lebih besar kan? Tuh. Ya kan. Pak kegedean tuh Pak misalnya. Ya udah Anda tentuin misalnya contoh 7 di sini boleh. Nah, mana gue? 6 deh. Atau lebih lebar, lebih besar. Nah, itu ya segitu. Nah, ternyata saya buat lagi dia bold. Ya, bold. Maka Anda kasih strong di sini. Nah, strong itu memboldkan tulisan ya. Nah, di sini. Jangan lupa buka tutup kurungnya. Nah, jadi bold kan. Wih, gitu. Nah, terus saya ngambil lagi Unmul. Ini kasih lagi font size-nya 5. Ya gitu ya. Jadi dah kalian dah oh gitu caranya. Jadi satu-satu itu. Memang satu-satu ya, Pak? Iya. Ya. Seperti itu ya. Jadi ya tinggal kalian tentukan. Nah, jadi kalau misalnya Unmulnya size-nya 5 nih. Nah, segini. SI-nya berapa? Nah, kita tentuin. SI misalnya 6. Ya udah kita kasih 6 di sini. Ya gitu dah caranya ya. Nah, jangan lupa tutup. Nah, kalau nggak tutup gimana Pak? Dia akan nembus sampai ke Jalan Sambaliu. Coba refresh. Nah, ini ya. Nah, Jalan Sambaliunya udah bagus nggak? Kalau kurang kecil ya kecilin. Seperti itu sih. Kalau tadi saya tulis dia fontnya 3 di sini. Ya. Kalau nggak pakai jalan gimana Pak? Ya tergantung suka-suka siapa yang pemesan ya. Nah, jadi ya sama seperti yang saya buat tadi ya. Nah, jadi sama nih.
Nah, kalau kalian mau pakai background nih, Pak, mau pakai background dong TR-nya, boleh. Di sini kan bisa tambahin baggy color, hanya warnanya blue. Norak sih. Tuh, masa gitu sih? Ya kan? Cuma jangan deh. Kalau mau pakai gambar bisa juga ya, ntar background. Saya lupa nih. Coba dulu ya. Misalnya gini, saya buat backgroundnya gambar unmul JPG. Bisa nggak ya? Nah, bisa ya. Cuma norak sih. Tergantung kalian lah mau seperti apa. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen bikin kayak ada gambar. Tahu ya, kalau saya sih kadang-kadang ada yang masih tuh entah Naruto lah, terus apakah anime dia yang suka ke apa. Suka-suka dia sih, tapi ya bahasanya kalau untuk diminta perusahaan masa ada kasih gambar anime sih. Mereka nggak semua suka. Ya, gitu. Ini ya, unmul ya, kepalanya doang tuh. Jadi saya kasih background, tapi saya nggak kasih background ya. Oke, saya gini dulu ya. Nah, ini jadi ya. Nanti yang bikin ini ya, bikin tugasnya bikin halaman dulu. Nah, di sini saya hapus dulu kali ya ini. Table ini saya hapus. Oke, nanti saya buat lagi. Oke. Nah, sekarang kita belajar bikin yang namanya halaman informasi. Nah, caranya gimana? Yang halaman beranda, visi misi, bla 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 ini, itu Anda bisa kasih di sini contoh align center dulu, biar dia ke tengah, ya kan? Saran saya Anda nyontek dulu sama website-website yang sudah ada, teman-teman. Ya, contoh di kementerian nih. Di kementerian, oh ada menunya ini nih, ya kan? Nah, terus di websitenya kementerian, oh ada drop down-nya nih. Nah, kalau Anda tanya, Pak, kenapa harus pakai drop down gini nih? Karena menunya nggak cukup, teman-teman. Ini banyak banget menu yang harus ditampilkan informasinya, gitu loh. Jadi kalau misalnya dibuat cuma satu, itu nggak cukup. Contoh aja SI kita, yang SI ya, yang ini, itu nggak bisa dibuat satu aja, karena butuh banyak informasi kalian kan gitu. Ya kan. Makanya di sistem informasi itu malah saya gabung tuh di bagian sini nih. Nah, ya, di bagian sini. Nah, dibuat drop down ini. Ya. Nah, drop down itu buat menunya gimana, Pak? Ya, itu pakai CSS sih. Ya, tapi nanti kalian bisa buat kok, masuk hotel. Nah, ini namanya drop down. Tujuannya apa? Daripada dia sedikit aja, contoh cuma kayak alumni gini, ini alumni dipindahkan aja nanti kemana gitu. Jadi dia lebih enak. Login ini mungkin masukkan kemana, gitu. Atau taruh di atas ini juga boleh. Ya. Terus selanjutnya untuk website teman-teman, itu harus konsisten, ya. Jangan bikin bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, input, gitu kan. Jadi sini input, ini tentang, ini apa gitu. Tapi konsisten kalau dia bahasa Indonesia semua, gitu. Ya. Nanti ya bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi kalau nanti mau buat jadi bahasa Inggris gimana? Anda tinggal gunakan fasilitas seperti gini, ya. Mau jadi bahasa Inggris ya tinggal klik English, itu masukkan di session nanti. Belajarnya pakai session. Nah, pas kita klik English, nah berubah kan jadi bahasa Inggris. Tapi kontennya lihat masih bahasa Indonesia. Saya belum buat sih soalnya. Ya, gitu. Harusnya kalau misalnya kita klik bahasa Inggris, informasi semua yang di sini-sini, ini tulisan kalender ini jadi bahasa Inggris. Gitu. Cuma karena kebetulan saya lagi fokus yang di sistem bagian dalam, saya nggak terlalu ngurus dulu yang ini, saya bilang gitu. Saya fokusnya ke yang dalam dulu, gitu. Yang di loginnya gitu. Ya, gitu. Ya. Kenapa harus buat dua bahasa, Pak? Karena kan kita kan targetnya adalah world class university. Masa website nggak ada bahasa Inggris, gitu kan? Minimal bahasa PBB lah. Gitu. Itu target kita sebagai mahasiswa atau prodi yang mendukung world class university tersebut. Ya. Jadi kalau ditanya nih Pak, kalau misalnya nggak diminta ya nggak usah buatkan. Tapi kalau misalnya dia bilang buat penambahan misalnya contoh ya, Pak, websitenya bisa nggak kasih bahasa Inggris? Tapi di luar kontrak ya, maka Anda menambahkan uang gitu loh. Oh boleh Pak, tapi bayar ya Pak gitu. Ya jangan bilang juga gratis ya rugi di Anda. Oke, saya lanjut ya. Nah, terus cara bikin halaman ini gimana Pak? Nah, ini saya ulang lagi ya. Ini kan tadi kan saya nyoba di kelas A nih. Dikasih namanya Ahref. Ya gini nih. Saya ulang lagi nih, saya hapus ya. Nah, gini. Nah, gini. Slash Ahref. Nah, nih. Ya. Nah, Ahref itu dia akan ngarahkan ke halaman yang mana gitu. HTML. Ya kan? Nah, contoh gini ya. Nah, dia ke index.html. Saya klik ya di bagian website tadi. Nah, ya. Saya close.
Nah, saya klik nih beranda. Nah, beranda dia akan ke sini ya teman-teman, ke index.html yang ini. Ya, ini index.html. Tapi begitu saya ke visi misi, klik. Loh, kok nggak ada? Nah, itu. Kenapa? Karena pc.html itu nggak ada gitu loh. Ya. Belum Anda buat gitu bahasanya. Ya. Nggak langsung buat terus langsung jadi otomatis, enggak, tapi Anda harus buatkan visi misi, informasi gitu. Jadi gimana Pak? Ya Anda buat caranya gimana? Cukup mudah. Kopas aja, ini copy. Ya kan? Terus kasih nama di sini. Yang dibuat apa? PC ya, PC. Nah, udah gini PC. Baru Anda rubah bagian dalamnya itu jadi konten. Nah, ini saya rubah konten ini jadi halaman PC gini ya. Halaman PC ini ya, contohnya. Nah, saya refresh, lihat di sini. Oh, saya klik udah bisa. Nah, oh ini Pak udah ada halaman PC. Ya. Jadi udah ada 2 halaman yang saya buat tuh. Beranda sama PC misi. Jadi saya bisa tukar-tukar informasi di situ. Ya. Nah, terus saya mau copy paste tuh PC misi. Nah, saya ambil dari punya SI ini ya, gini. Bisa nggak gini? Kita lihat. Ya. Nah, di sini saya ambil. Nah, di sini. Ini ada PC misinya Pak, punya SI. Nah, ini kan biasanya website gini ya. Ini saya kopas nih. Nah, sampai sini ya, sampai tujuan. Copy. Saya taruh di coding di sini. Nah, di sini ya. Kiludor. Tulisan ya, lihat. Maka begitu saya klik website kita tadi, yang di sini. Waduh, kok berantakan, Pak? Nggak seperti ini. Nah, kalau nggak seperti ini, rapi gitu misalnya. Ya kan? Karena kita nggak pakai HTML. Seperti itu. Jadi gimana, Pak, caranya? Nah, di aplikasi Siplo, ya, yang di sistem itu, nah, dia udah pakai namanya MSIG Editor. Jadi yang kita ambil itu sebenarnya source code-nya, sumber ini. Nah, caranya gimana? Contoh gini ya. Ini ada visi misi nih. Nah, di sini itu tinggal kita ambil sebenarnya. Tapi ngambilnya harus dari yang halaman coding. Nah, sebenarnya aslinya tulisan visi misi yang ini, Nah, tulisan ini ya, itu ada codingannya teman-teman ya. Itu. Jadi jangan dipikir gampang banget nih bikin gini doang gitu. Ya kan? 2 juta aja lah gitu. Nah, itu kesalahan yang biasanya amatir, bahasanya seperti itu, amatir programmer tuh dia menggampangkan. Padahal ya kalau menurut saya pribadi ya itu lumayan cukup riwah gitu. Ya, ntar. Kalau mau tanya, boleh ya lewat chat. Jadi takut kalian nanti perhatikan sampai ngantuk-ngantuk kali. Ntar. Nah, terus di sini, terus gimana Pak? Nah, yang saya copy ya teman-teman ya, itu di sini teman-teman. Malah di SI. Nih ya. Nah, ini saya ambil di sumber di sini. Nah, lihat di sini coding teman-teman ya. Nih codingan nih. Tuh. Ya. Dia pakai style ya kan. Nah, pakai itu ya. Nah, tuh codingan tuh. Ya, tuh coding. Ini saya copy. Nah, saya taruh di codingan saya di mana, di sini, di PC di sini. Maka begitu saya dapat codingannya ini, saya save, ya kan? Maka tampilan website saya sudah mirip dengan yang punyanya SI seperti itu. Lihat ya, Kiludor. Nah, tapi kan, set, waduh. Nah, bayangin Anda harus nulis codingnya seperti ini. Nah, gini, Anda mau gitu. Makanya saya bilang front end itu nggak gampang, sama ini statis teman-teman ya. Statisnya apa? Anda harus ngotak-ngatik di sini gitu. Ya. Yang kemarin kita udah bahas ya dinamis statis. Bedanya dinamis statis itu seperti apa sih Pak? Lihat di sini teman-teman ya. Lihat di sini tiba-tiba saya ngotak-ngatik nih. Nah di sini saya rubah jadi prodi kalian jadi informatika nih ya di sini. Saya ganti ya. Informatika. Ya saya rubah itu ya. Informatika. Terus saya simpan, atau visi misinya saya ganti nih, prodinya saya ganti ya. Informatika contoh buat belajar. Ya, saya simpan, klik. Nah, dia nyimpan ini kemana Pak? Ke database, ya, ke database. Saya simpan. Nah, saya simpan ya. Nah, maka begitu Anda akses websitenya SI, ini saya refresh, dia berubah. Nah, itu namanya dinamis. Nah, saya refresh ya. Tara. Nah, ini jadi informatika. Loh, ya kan? Artinya dia berubah sesuai dengan kemauan dari siapa? Si adminnya. Nah, apakah admin ngoding? Pak, adminnya ngoding gini, Pak, copy paste di sini. Ya, makanya itu yang dibilang statis sama dinamis. Nah, biasanya website yang statis,
itu ditinggalkan sama siapa? Sama programmernya, gara-gara ya mungkin anggarannya terbatas gitu, cuma 2 juta gitu, terus maunya yang wah gitu. Ya nggak bisa dong gitu. Ya. Nah kalau mau yang enak ya dibuat dinamis dengan cara apa? Ya database. Wah salah ketik nih, yang ini informatika nih. Ya udah tinggal diganti database-nya di sini. Nah ini ganti, tinggal ganti kan sistem, sorry, sistem informasi. Nah gitu ya. Jadi kita tuh bahasanya dinamis gitu loh, nggak statis. Nah, nanti kalau apabila perubahan terjadi, contoh ya, visi misi ganti nih, ya kan? Visi misi kita ganti, maka kita bisa ganti dengan gampang seperti itu. Tinggal save aja gitu. Bahkan saya ngetiknya nggak usah pakai HTML teman-teman, tinggal ngetik biasa. Nah, ini namanya apa Pak? Yang bagian ini nih. Ini nih. Ini namanya MSIG editor. Ketik aja di Google sini. MSIG editor. Nah, ini. MSIG editor kok salah ya coba nih. Nggak apa saya ntar MSG editor kata. Saya lupa namanya ntar MSG ya. MSG editor ya. Ntar saya lupa nih. Saya lupa sih ntar. Apa sih namanya deh? Editor bukan maksudnya keluar tuh Sublime tuh. Nah, mana ya MSIG kok ada nama SMIG ya. Nah, nanti nih saya cari nih, saya lupa. MSI editor apa ya, coba tar MSIG editor, malah modem sih. Saya lupa deh aja, saya lupa, mungkin minggu depan aja deh saya carikan. Saya lupa loh, kok nggak apa saya MSIG editor ini ya. Jadi namanya ini MSIG editor. Ada nggak contoh sini MSIG editor? Nggak ada ya? Nggak ada guys. Ini mudahnya ini apa teman-teman? Ini kayak gini loh. Kalian tinggal blok mau huruf besar, huruf kecil. Nah di sini bisa kalian tentuin tuh. Contohnya ya, saya mau ngerubah jadi headingnya, jadi heading berapa gitu. Itu tinggal kita pilih-pilih aja. Gitu loh. Jadi nggak repot kayak kita ngoding gitu. Tapi hasil tulisannya itu berupa coding gitu. Contoh ya, ini saya gede ini. Nah ini. Oh gini. Ya. Itu nanti tampilan di depan dia ngoding gitu. Ya. Tampilan sumbernya ini dia coding tuh. Begini. Tapi kan kita bayangin aja user yang nggak ngerti IT, Anda suruh ngetikkan gini kan nggak mungkin gitu loh. Makanya pakai MSIG editor gitu. Mau diganti poin kan kayak di Word aja dia, jadi tinggal kasih poin gini. Tuh, 1 2 3. Kasih numbering nih bulat ini bisa gitu. Atau mau diratakan ke sini juga bisa gitu ya. Rata kiri. Nah, ini bisa ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita buat website terus ujung-ujungnya dia harus ngoding ya lucu lah. Gitu. Ya. Oke. Nah, udah lihat, jadi websitenya di sini udah berubah ya, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, terus halaman sebelahnya gimana Pak? Ya ini kan tinggal tukar-tukar aja. Misalnya contoh Anda buat informasi ini buat apa? Ya tentukan informasi ini buat apa. Kalau di website rata-rata itu ya, informasi itu berita teman-teman, berita gini. Jadi kalau di SI kan ada beasiswa, ada informasi. Itu kami update di sini. Ada beasiswa nih, cek di sini. Ya. Cuma ya kita nyari-nyari informasi beasiswa tuh ya kalau ada kami share ke kalian gitu. Nah ini, jadi bisa dicek. Oh ini beritanya Pak, saya mau baca dong ini Kaltim Primakol 2021. Lewat sih, klik. Nah bisa baca di sini. Gitu. Nah, oh ini ada beasiswa. Kalau mau mengetahui informasi ya di sini. Kalau bingung nyari informasi lupa gitu ya, bisa kasih semua informasi seperti itu. Ya. Itu bisa kalian buat nanti ya guys. Jadi nggak usah khawatir. Saya yakin kalian bisa melebihin saya gitu. Ini juga informasi, lihat saya share loh semuanya di halaman depan. Berdasarkan surat edaran rektor itu saya sharekan buat kalian bahwa ini targetnya nanti ke depan skemanya 2 minggu hybrid, 2 minggu luring gitu. Ya, kasihin gue dosen ini. Kalau saya ini udah pilek-pilek nggak jelas. Aduh, mudahan aja enggak ya. Lanjut. Nah, di sini kalau mau searching bisa di sini ya. Contoh mau mengetahui informasi tentang perkuliahan. Nah, search sini. Tapi ini rapat-rapat sih. Nah, berarti Anda kalau mau baca tinggal klik di sini. Gitu. Tapi bukan itu ya esensinya. Nah, oke lanjut. Jadi gimana Pak informasi? Ya, Anda tinggal copy lagi yang halaman HTML untuk yang informasi. Caranya gini, indeks.
copy dulu, taruh sini. Nah, ini ada rubah halaman jadi informasi. Pak, saya nggak mau tulisannya lengkap-lengkap, info aja boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi Anda harus ingat bahwa di halamannya ini, di bagian indeksnya ini, itu harus sama ya tulisannya ini. Harus sama. Kalau info, kalau informasi. Jadi nanti kalau misalnya kita ngerubah tulisan ya, misalnya contoh gini nih. Informasi ya. Nah, ini kan kontennya informasi nih. Berarti kan kita tulis sini. Ini adalah halaman informasi. Nah, maka begitu saya klik halaman-halaman ini, beranda visi misi informasi. Nah, nanti halaman ini menampilkan informasi. Ya memang seperti itulah website, tapi bedanya kalian bisa akses di mana aja gitu. Ya. Contoh mau ngecek kemitraan, lihat sini, lihat mitra. Tapi belum ada sih, belum saya buat. Cuma ada baru pendaftaran doang gitu. Ya, nah sini pendaftaran mitra gitu. Tampilannya ada nggak informasinya? Ada, tapi belum saya fungsikan gitu. Ya. Nah, gini. Tampilan gini ya nggak segampang orang lihat, oh gampang aja tuh ya, udah coba buat lah. Ini kan slider nih, jadi gitu. Bawaannya Bootstrap juga. Itu ya guys, jadi ini sejalan. Tuh, nggak jalan nih slidernya. Mandek deh, ntar saya refresh. Itu tuh berjalan tuh. Itu ya, makanya serunya tuh di situ sih. Jadi kalian tuh bisa dapat website. Nah, harga website profil berapa sih Pak? Sebuah website profil. Kalau saya sih sekarang 10 juta guys kalau mau saya ya. Jangan mau lagi kecil. Kenapa? Karena pertama satu, Anda harus tahu berapa hostingnya, berapa user penggunanya. Terus bisa diupdate nggak statusnya. Kecuali cuma website biasa gini dan pakai HTML doang kayak gini nih. Indeks informasi visi misi kasih aja 3 juta 5 juta nggak apa-apa gitu ya. Jangan juga cuma biasa aja tampilan, yang penting website gini Pak. Nanti kalau diklik visi misi ada tulisannya. Jadi kan gampang, ngerjain bentar doang juga jadi kalian gitu. Saya aja bersih dah saya kerjain gitu. Selesai mungkin seminggu atau 2 hari 3 hari gitu. Tapi bukan itu esensinya sih. Ya seperti itu. Ya, yang kita penginkan tuh ya website seperti website, maaf ya, website SI gini. Jadi kalau misalnya kita ada informasi apa, itu langsung diupdate di sini gitu. Ya. Contoh ya kan saya bilang kan kalau saya nambahkan informasi Pak gimana? Ya. Ini contoh ya, jadi biar kalian paham. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya mau nambahkan informasi buat kalian. Ya karena saya tinggal klik di pemberitahuan di sini. Ya. Ya. Seperti ini ya contoh nih. Jadi dia update dinamis gitu loh. Nah, ini yang warna biru ini untuk semuanya ya, jadi bisa dilihat oleh kalian semua gitu. Di luar juga bisa lihat peringatan ini untuk yang di dalam aja, yang di bagian siplo dalam, pengumuman itu untuk bagian dalam aja, selamat dan sukses juga untuk bagian internal gitu. Yang luar cuma ini doang gitu. Jadi kalau saya ganti ini ya udah tulisannya akan berubah di bagian luar. Nah kalau berita gimana Pak? Kalau berita Pak ya sama, dia tinggal gini ya. Coba ini, nah ini informasi. Coba kita buat iseng-iseng ya, iseng gitu. Coba aja. Tapi bisa kita hapus, soalnya bahaya sih. Nah, ini berita-berita ya. Nah, ini berita nih. Nah, jadi berita-berita itu akan muncul di bagian depan sini, teman-teman ya. Di bagian depan sini ya. Nah, biar kalian paham sih. Nah, ya. Ini bisa dihapus ya, bisa diedit kalau salah ketik dan lain-lain. Nah, contoh kita bikin berita apa ya? Belajar website dinamis. Nah, di sini saya upload foto, ada gambar untuk slider, ada juga gambar untuk konten. Nah, nanti belajarnya mungkin sama Bu Vina kali ya. Kalau sama saya kan cuma belajar form dulu. Ya. Nah, contoh ya, belajar website. Tapi bisa kita hapus ya, nanti kelihatan orang ya juga. Desain singkat itu bagian bawahnya. Ya, saya sedang belajar website SI, sistem informasi. Nah, gini. Nah, ini beritanya teman-teman ya. Ini kan makanya kalau yang input berita pasti orang bukan orang IT teman-teman, orang biasa biasanya. Ya. Nah, makanya dibuatlah sistem yang dia mudah belajar. Kayak ngetik di Word, belajar. Saya pasti bisa. Bisa. Ya. Nah, tiba-tiba Anda mau buat numbering. Nah, ini. Nah, enak kan? Cepet kan? Padahal ini coding loh, teman. Tuh, coding dia. Ya. Tapi kita nggak pakai itu. Kenapa? Ada bantuan. Apa sih namanya? IG editor kalau namanya masalah. Nggak ada ya? Namanya nggak ada ya? Ini kali ya? Nah, ini CKE editor. Oh, CKE editor. CKE editor. Oh, iya, iya. CKE editor. Kok ada sih editor?
Ya, kalian tinggal download aja loh CKE editor ini. Kocek ya, tar CKE ini CKE editor. Nah ini nih ya. Tapi kalau bawaan Bootstrap udah ada ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah repot. Ini tinggal ambil aja datanya sebenarnya. Nah, saya tuh nyebutnya ini nah, MSMYC editor HTML. Nah, ini guys. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau ngetik-ngetik dia bisa pakai heading-heading aja gitu. Ya. Banyak yang pakai ini kok buat website-website pemerintahan, buat isi berita ya. Oke, lanjut. Mana input saya ini ya? Kalau sudah, saya simpan. Nah, ini kesimpan kemana Pak? Ke database. Nah, nanti yang disimpan database itu adalah HTML-nya ini gitu. Ya. Simpan ya. Oh, belum diisi nih. Nah, ini wajib diisi ya, lupa. Tanggalnya misalnya tanggal sekarang. Nah, ini ya. Ntar fotonya apa nih? Foto umum aja dah. Coba kita cari. Ya. Jadi website seperti ini berapa Pak harganya? Misalnya ada tanya saya. Ya 10 juta lah. Kalau mau saya ya. Karena dia udah bisa ngupdate loh. Masuk kalian kasih murah sih. Gitu. Tapi kalau misal kalian baik ya mungkin butuh duit juga dan banyak ya udahlah buat portofolio awal ya mungkin kalian bisa menurunkan ke berapa dengan catatan kalian ngurangin fasilitasnya gitu. Jangan juga terlalu mahal terus ujung-ujungnya malah nggak dapet kan kasian juga. Cari nama dulu lah seperti itu. Makanya bingungnya di situ sih antara mau murah banget atau gimana gitu. Tuh ada yang pakai Zoom. Ah tahu ah. Jadwal aku kok masih. Bentar ya. Jadi gini pakai. Tapi nggak tahu ya saya simpan ya saya simpan. Makanya jadwal saya kok. Kok Zoom saya dia pakai. Oh apa nih? Oh file itu gedean. Oke nggak apa-apa. Baik dong. Pun nah kalau error gitu tolong dikabarin guys gitu loh. Kok nggak bisa? Waduh, ntar ya. Nggak bisa. Nggak muncul ya. Udah ntar aja deh kita lanjut aja. Lanjut aja ya. Intinya ini munculnya di mana? Contoh ya, nih lab infocom itu muncul di depan sini. Nah, di bagian depan sini. Dia nanti ada slidernya di situ. Ya. Coba ya, di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau diklik beritanya, itu akan muncul sama seperti yang saya buat di sini, website sini. Nah, di sini. Yang ini. Ya. Jadi kalau ada yang lihat, nah jadi situ ya. Nah, di sini. Hop. Nah, ini ya. Nah, ini beritanya. Seperti itu. Ya. Nah, itu ya guys. Jadi kalian bisa buat-buat tuh nanti. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke PHP ya. Nah, kita ke PHP nih. Nah, PHP itu seperti apa sih, Pak? Pertama gini teman-teman ya, kalian install dulu namanya Exampp. Exampp itu yang logonya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Exampp control panel. Ini ya. Nih, ya. Nah, setelah kalian install Exampp control panel, jalankan yang mana? Jalankan yang Apache. Apache. Nih, Apache. Jalankan. MySQL database, tapi ya jalankan aja lah biar sama-sama mungkin biar lebih enak ya. Nah, kalau sudah ini saya jelasin ya, jangan sampai salah. Nanti kalian bingung lagi. Nah, buat project. Nah, buat project di mana Pak? Cari di mana folder Exampp tersebut. Nah, biasanya di C, namanya di C, Exampp 2. Ini saya Exampp 2. Nah, cari di htdoc sini. Ya, htdoc. Nah, buka di sini htdoc. Klik. Nah, ya, bikin nama folder untuk project. Misalnya kalau Anda tim mana project, saya dinas pertanian ini boleh ya. Tapi saya kan bikin website tuh, website B 2021. Nah, ini ya, biar sama ke kelas A deh. Jadi biar saya nggak double gitu. Sebenarnya bagusnya satu aja nih, tapi karena memang terpisah kelas kalian ya udahlah. Nah, ini ya. Nah, cara bukanya apakah sama, Pak? Bentar, oh saya lagi open nih, saya close dulu. Oh, saya gini. Oke, nah, terus saya buka Sublime ya, bentar, Sublime. Nah, ini saya remove dulu. Nah, bentar ya guys, agak batuk. Oh, apa kena ya? Enggak ya, sih infonya asli ya. Salah itu kemarin gue Vina. Nggak apa-apa. Oke, caranya gimana sekarang Pak? Nah, Exampp tersebut kalau sudah di htdoc, ya kan, itu tarik foldernya teman-teman ya nih ke
Sublime. Tapi kalau yang pakai Atom saya nggak tahu dan lain-lain ya, pakai Visual Code dan lain-lain saya nggak tahu. Kalau saya gini biasanya, nah lempar sini. Nah jadi udah ada file di sini nanti. Nah HTML yang tadi, ini contoh ya, saya ambil ya HTML yang tadi, saya kopas aja ke dalam sini. Mana tadi? Nah ini ya. Mana tadi? Website A. Ini tadi ya? Oh ini. Website A nih lain. Mana tadi? Aduh. Di depan nih, di desktop. Bentar ya, saya ke desktop. Boleh pakai ya? Bentar ya. Bentar, website desktop ini ya. Nah, saya ambil nih. Yang saya ambil ini sama ikon aja. Nah, ini. Nanti kan saya buat lagi. Nah, ini. Saya kopas di sini ya. Di website B. Nah, ini ya. Nah, yang Anda perhatikan, lihat di sini. Dia masih HTML ya. Nah, kelemahan HTML itu apa, Pak? Ini. Lihat. Ya. Begitu saya klik kanan gini, dia oke jalan nih. Ya, lihat ya. Saya buka open. Mana sih? Ini kok banyak banget ya saya buka. Ini saya tutup dulu deh. Ini kalau saya open with Google Chrome, dia kebuka masih websitenya ya. Lihat. Nah, kebuka websitenya kan. Itu. Nah, bedanya lagi dia nggak bisa munculkan PHP. Gini ya, coba saya lihatkan. Ini PHP ini. Nah, PHP itu bentuknya gini, teman-teman. Set, set. Nah, ini PHP. Baru kita kasih echo, koma, welcome to PHP. Ini doang kan? Coba saya jalankan websitenya. Nah, nggak ada kan? Waduh, kok nggak ada, Pak? Nah, jadi gimana, Pak? Ubah dia ke PHP. HTML-nya harus berubah jadi PHP. Gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti kita mainan dengan namanya rumus-rumus algoritma. Contoh gini ya. A sama dengan 10. B sama dengan 20. Ya kan? $C sama dengan $A ditambah $B. $, lagi. Ya, $, sih. Betul. Nah, gini ya. Ini kalau saya echo di sini juga nggak muncul dia, lihat, nggak muncul. Tuh. Nah, coba kita bandingkan dengan PHP. Ya, kita bandingkan dengan PHP. Sekarang saya gini, saya buat file baru di sini, new file. Nah, saya kopas aja nih, ini PHP doang. Ini, nah ini, stop. Ya, nah lihat berubah ya. Terus saya save as ke PHP. Ya, saya save as ke PHP. PHP, PHP. Nah ini ya, saya kasih nama indeks yang sama, index.php. Nah ini. Sekarang yang saya jalankan, lihat di bagian atas header-nya, ini saya ganti PHP ya, ekstensinya yang di atas. Nih perhatikan ya, PHP. Nah, lo kok nggak jalan Pak? Ya kan, lo kok nggak jalan Pak nih? Ya kan? Kenapa? Karena dia lihat bukanya di sini. Kok pakai folder gitu. Nah, untuk XAMPP atau bahasa project website server itu bukanya nggak gini gitu. Ya, nggak buka langsung klik kanan open with gitu. Banyak banget yang kok nggak jalan ya Pak? Kok codingan aja yang muncul gitu. Nah, caranya Anda ketikkan ini teman-teman ya dari sini. Nah, ini diganti dengan localhost. Nih, ya. Localhost. Enter. Nah, udah jadi. Atau misalnya contoh Pak, localhost nggak mau jalan, ini sering kejadian juga, bisa diganti dengan IP lokal. Caranya 127.0.0.1. Nah ini, nah sini ya. Nah, ya. Loh kok bentuknya doang Pak? Nah ini kan dia coding teman-teman ya, coding nih. Contoh saya mau kasih gini nih. Nah ini, maka dia akan ngoding dia bisa. Tuh, ya. Welcome to PHP juga muncul. Nah. Pak, kalau gini doang pokoknya basi ya gitu ya bahasanya. Anda bisa ngambil dari HTML teman-teman. Ya, ambil dari HTML. Ya. Nah, HTML-nya Anda kopas aja nih, gini contoh ya. Saya delete. Nah, saya ambil nih, copy. Saya taruh sini kan. Nah, ini. Hop, saya save. Nah, lihat seri saja. Hop. Nah, di sini tetap PHP-nya. Nah, PHP ini bisa nyelusup-nyelusup, teman-teman. Ya, nyelusup-nyelusup di mana, Pak? Nyelusup-nyelusup di dalam konten, di heading, atau dimanapun. Contoh ya, saya ucapin di sini nih gini. Selamat datang. Ini ya.
Nah, ini nama datang. Saya kasih heading deh. 2. Nah, kan juga harus hafal mati heading-heading, TRTD ini ya. Kayaknya kalau kalian udah apa susah. Nah, terus tiba-tiba nih ya, saya bikin gini nih. Saya taruh di paling atas ini boleh nggak Pak? Boleh, cuma secara etika kayaknya nggak bagus ya. Saya nggak tahu sih. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau saya ya. Taruh di sini. Nah, terus tiba-tiba nih saya buat sebuah variabel namanya nama di sini. Nama sama dengan misalnya ya yang datang itu namanya Muhammad Ridho Pahlevi. Nah ini ya contoh ya. Nah tiba-tiba saya mau ngucapin selamat datang sama Muhammad Ridho Pahlevi yang datang, ya kan? HTML nggak bisa ya, ingat HTML nggak bisa pakai PHP di sini ya, dia error. Nah mau muncul nih yang ini tadi ya. Nah tinggal tambahkan di sini teman-teman ya. Nah gini kasih PHP di sini nyelisip. Nah echo ular nama ini dong. Maka begitu kita refresh Muhammad Ridho Pahlevi, ya kan? Selama dia nggak ada echo, ini kalau nggak dipakai echo ya teman-teman, itu nggak muncul ya. Ingat, dia cuma variabel yang diselusupkan aja gitu. Ya. Nah gini, maka yang ini nggak muncul di hidden tuh, ya. Tapi Ridho Pahlevinya muncul, ya. Nah kalau mau rubah-rubah di sini kan lucu juga sih. Sebenarnya ini nanti ke database ya. Ini ke database. Makanya kalau kita nyimpen itu ke session, kalau ke database kalian. Username kalian di Facebook atau Twitter itu kan nyimpen database, nggak mungkin cuma di HTML doang. Gitu. Ya, nah itu. Terus ya, nah itu udah dapat ya. Jadi ini PHP-nya. Jadi kalau kalian mau pakai algoritma nanti, contoh pakai rumus-rumus nih, A tambah B dibagi 2 misalnya ya, dibagi 2. Nah, ya maka nanti kalau kita pakai hasil di sini, kan nembaknya di mana aja ya. Nah di sini kasih BR nih. Hasil sama dengan, nah ini ya, PHP. Nah ini bisa nyusup ya. Echo C. Echo C pakai titik koma nggak ya? Taruh. Nggak usah kan ya, nggak apa-apa. Oh, terus kayak. Nah, Echo C ya, berapa hasilnya kita lihat aja di sini. Nah, 50.010 gitu, ya. Ini rumus-rumusnya ya, tuh. Ya. Jadi ini dibagi ini kali bagi 2. Tambah ya, sorry. Itu ya, kalau HTML nggak bisa ya guys. Jadi kalau kalian buat ini, pastikan kalian sudah mulai berpikir websitenya harus dinamis. Jangan yang statis yang tadi saya bilang. Masa Anda mau ngutak-ngatik coding aja gitu. Tapi Anda harus gunakan database. Nah, nanti di pertemuan yang ke-6 atau 7 gitu ya, udah mulai kalian dikenalkan dengan koneksi ke database. Ya, nggak usah takut, gampang kok. Ya, kalau bingung juga nanti bisa tanya kan. Oke, lanjut. Kalau mau tanya dulu boleh PHP, tapi saya mau buat form nih di sini. Nah, gini guys, saya lanjut lagi daripada kelamaan ya. Karena kita sampai jam 10.30 aja. Top. Gini. Nah, saya mau buat form ya, sorry. Table. Kalian harus biasakan hafal mati table ini ya. Saya sebagai programmer web aja, ini harus hafal mati memang gitu. Ya, bukan berarti, aduh bapak ini maksa gitu. Enggak, tapi pengalaman saya ingin kalian jangan sampai lupa gitu. Ya. Biasakan sudah dari sekarang ya. Nah, gitu. Ya. Saya ingin kalian melebihin saya sih, jadi pasti bisa lah. Saya yakin anak SI kan. Nah, ya, ini saya ulangi lagi ya, TRTD ya. Jadi biar kalian nggak bingung ya. Jadi gini guys, saya zoom ya. TR itu tuh artinya dia satu row garis. Jadi gini. Nah, TR tuh satu row garis ke samping sini. Nah, kalau 2 TR berarti dia 2 gini. Nah, ini. Nah, kalau TD itu banyaknya kotak sampingnya ini gitu. Ya. Anggap aja TR itu ke bawah ya. TD itu ke samping. Nah, dengan jumlahnya berapa? Jadi kalau misalnya contoh TD-nya saya buat banyak yang 3 gini ya. Nah, berarti Anda sudah perkirakan, oh TD-nya berarti kami 3. Contoh ya, saya buat inputan name. Name, titik 2 gini. Aduh. Nah, name, titik 2. Gini, ya kan. Saya kopas aja deh. Nah, gini. Nah, ini ada nama ya. Nah, gini. Nah, Anda udah perkirakan, jadi nanti akan muncul sebuah table. Nah, di sini. Hilang aja. Hasilnya nggak usah.
Nah, di sini lihat, loh kok kosongan gini ya Pak? Nah, kosongan gini ya. Nah, saya dulu. Kosong gini. Nah, kok kosongan gini Pak? Ya kan? Sebenarnya kalau Anda kasih border gini, border satu, itu kelihatan ya kotaknya. Tuh ya. Terus saya kasih nama input ya di sini input. Nah, ini saya ajarin input-inputnya ya sekalian. Input. Nah, di sini saya kasih input. Ini dor. Nah, nih ya. Wih, kok kotak Pak. Nah, kotak itu bisa dihilangin ya. Siapa tahu kalian merasa, ih gila betul gitu. Nah, ini bisa dihilangkan ke nol. Tapi Anda wajib kotak biar rapi. Biar gini loh, lihat. Tuh, rapi kan lurus. Tuh, ya. Jangan biasakan udahlah nggak usah kotak lah gitu. Nah, jangan. Karena Anda berbicara tentang front end atau kualitas gitu loh. Ya. Kalau bagi orang yang apa nih inputannya kok kayak naik gunung gitu ya. Ya panjang lebar gitu. Nah, Anda harus bisa buat yang dinamis seperti itu. Ya, atau dinamis itu biasanya tapi ini der. Nah, udah mulai yang muncul ya. Nah, terus saya buatkan dulu inputannya gini ya teman-teman. Kalau untuk di atasnya itu biasanya ada form namanya. Form ini. Nanti actionnya kemana? Tapi itu minggu depan aja ya saya jelaskan. Kita belajarin formnya dulu. Ya. Ini formnya buat apa sih Pak? Ini formnya buat nanti kalau kita tekan tombol, dia akan ngarah actionnya kemana gitu. Ya, gitu. Ngirimkan file atau ngirimkan data gitu. Tapi kita nggak nyampe situ dulu ya, karena ini kalau menurut saya masih panjang yang harus saya jelaskan gitu. Nah, di sini saya buat lagi TR. Ini. Di sini saya buatkan untuk tombol di sini. Nah, di sini ya. Perhatikan ya. Jadi biar kalian bisa input tipe submit. Nah, submit itu tombol ya. Jadi simpan gitu ya. Kalau mau batal itu pakai reset tipe datanya ya di sini. Ini saya boleh gini deh. Nah, tipe reset. Reset batal. Karena nggak usah dipakai nggak apa-apa kok yang batal ini. Save. Lihat ya. Dor. Tuh ya. Submit reset. Loh, kok jelek banget. Saya mau ke tengah kan nih. Align. Dor. Nah, ini ya, tengah ya. Nah, kalau kalian mau lihat ada table-nya boleh. Saya kasih saja atau saya kasih width-nya. Nggak usah nanti aja. Dulu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ya, saya panggil kalian teman-teman aja. Sebagai teman-teman saya balik. Tapi tetap jaga sikap ya. Lihat di sini. Nama di sini kok table kecil banget ya Pak. Contoh saya kasih nama saya aja deh. Putut, Pamilih, Widarto, S, Kom. Nah, bergeser kan? Titik koma, M, Kom. Nah, Anda bisa bayangkan kalau saya salah ketik nilai, salah ketik huruf, ya kan? Saya nggak tahu tuh benar atau salahnya, ya kan? Kesini dulu saya, ya kan? Nah, jadi gimana Pak caranya? Anda harus perkirakan panjang nama orang berapa. Jangan juga terlalu panjang ya, perkirakan aja. Gitu. Nah, kalau saya biasanya saya kasih sini size. Nah, contoh karakter saya misalnya 25 kali ya. Ya 30 deh. Nah, gini. Ya. Saya kasih size 30, maka dia akan lebar ini sampai 30 karakter. Nah, mau masih kurang lebar ya, berarti 50 deh. Nah, perkirakan aja gitu. Ya. Jangan dipikir nggak apa-apa Pak, biar aja Pak, biar dia digeser. Itu pemikiran salah teman-teman ya. Kenapa? Karena begitu dia salah input nilai, terus dia salah input angka dan lain-lain, itu akan berisiko buat kalian yang buat sistem. Loh, kok namanya kurang A ya? Loh, kok namanya kurang B ya gitu gitu. Gara-gara apa? Otaknya kecil di sini gitu loh ya. Gitu. Nah, terus jadi saya ketik nama jadi bisa panjang ya. Putut Pamilih Widarto. Nah, Eskom, apalagi ada profesor depannya kan. Eskom, belum lagi misalnya nanti ya misalnya Amin gitu kan. Di sini ada doktor, profesor, doktor, insinyur. Nah, bayangin dari kotak yang atas ini udah kepotong setengah loh. Gitu. Jadi bahasanya Anda harus perkirakan seperti itu ya. Jangan berpikir udah biar aja Pak. Nah itu salah ya. Gitu. Nah, terus perhatikan lagi di sini teman-teman ya. Anda bisa membatasi sebuah inputan panjangnya berapa. Contoh jangan sampai orang bisa input panjang-panjang ini nih. Panjang-panjang gitu. Pas dia. Nah, NIM itu kan panjangnya berapa sih? 12 digit kan. Nah, Anda bisa membatasi dengan cara apa? Di bagian input ini ya, ini biasa tipenya teks ya, sorry. Kasih tipe teks, saya lupa. Teks. Nah,
Teks dulu, teks. Nah, ini kasih namanya max length. Max length. Nah, max length itu contoh nomor handphone. Berapa sih panjangnya paling banyak? Gitu kan. Contoh saya kasih panjang 12 digit. Ya kan. Ini kasih nama NIM. Nah, NIM nama. Waduh, Pak Putut virus. Ada lanjut. Ya, kan enggak lewat internet virusnya. Oke ya, saya kasih max length nih ya. Refresh. Lihat, saya ketik stop dari 12. Loh, saya ketik nggak bisa nih. Tuh. Ya. Nah, itu strateginya di mana kalian juga harus berpikir seperti itu. Ya. Anda jangan berpikir, udah Pak, bebasin aja. Nah, itu salah. Yang jadi masalah kalau Anda bisa menginput sebanyak-banyaknya, itu beresiko buat sistem tersebut. Bisa dihacker lah, bisa dikerjain lah. Gitu. Paling parah lihat ya, NIM, tambahin titik, tambahin huruf dolar, tambahin pagar, gini-gini. Itu sudah resiko banget. Makanya harus ditentukan dulu NIM ini pakai karakter atau pakai apa. Ya, seperti itu ya. Karena kalau Anda dikerjain, selesai Anda di data sini. Gitu. Nah, terus bisa contoh Pak, di sini kenapa dia bisa pakai update gini ya? Nah, Anda bisa tentukan dia pakai number, tipenya ganti sini jadi number. Gitu. Ya, number itu cuma angka, jadi dia pas Anda ke sini, nah dia ada bentuknya gini nih, nah angka gini doang. Jadi kalau ketikkan angka dia bisa, tapi begitu Anda ngasihkan huruf, nggak bisa. Dari awal Anda harus punya standar gitu, jangan sampai Anda malah Anda buat tuh bebas gitu loh. Suka-suka lah gitu, yang penting jadi. Gitu. Ya jangan gitu. Kalau Anda buat gitu nanti ke depan apabila ada masalah dengan project Anda yang kena gitu loh. Ya kan? Ini website gimana sih kok name-nya bisa asal-asalan, ini kok username bisa sembarangan gitu. Tapi kalau misalnya username teman-teman ya bisa pakai simbol, ya itu berarti dia harus bebas gitu. Ya. Tapi kalau name standar kan gitu. Kalau misalnya dia pakai titik ya berarti karakter aja, nggak usah pakai number gitu. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, terus lihat ya teman-teman di sini. Kita harus buat sebuah standar di mana user itu dipaksa ngisi. Tahu dipaksa ngisi? Ya required gitu. Required. Nah, ini. Kasih di bagian input ini namanya required. Ya required. Required. Ya. Nah, kalau saya refresh di sini, terus tiba-tiba ada orang nggak mau ngisi nih, yang langsung dia submit. Nah, maka dia akan ada tulisan suruh ngisi. Biar Anda mau input dia nggak bisa, nggak dibolehin. Gitu loh. Pernah kan ngalamin kan kalian? Saya paksa gitu. Wah nggak boleh nih kayak mana nih? Jadi isi mah sembarangan gitu. Ada sih yang iseng-iseng foto uploadnya foto avatar. Nah, saya nggak mau itu. Ya. Saya pengen kalian tuh ya apa sih saya nggak foto kalian pakai alma mater gitu. Ya kan nggak masalah kalau mau saya kan. Gitu. Kenapa sih harus malu gitu loh? Lucu banget kalian. Pede guys. Gitu, ya. Oke, saya juga ada foto tuh di dosen. Nah, terus di sini artinya apa? Dia wajib diinput. Jadi contoh saya input kan ya. Nah, gini. Maka baru boleh lewat. Tuh, boleh lewat saya kan. Nah, jadi kalau saya belum input gimana Pak? Nggak boleh lewat. Nah, Anda bisa pasangkan itu di semua inputan. Yang mana yang dibutuhin. Nama wajib nggak? Wajib. Ikan di sini. Required gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini udah diisi nih. Saya mau submit. Oh, ini ada juga nih wajib diisi, dipaksa gitu ya. Yaudah saya isi lagi deh. Nah, gitu. Jadi itu required itu membantu kita agar apa? Agar data jangan sampai ada kosong. Saya pernah ngalamin contoh ya nggak sengaja sih lupa ngasih required di beberapa field ujung-ujungnya apa kosong dan ditanya loh kok datanya nggak ada gitu. Nah kita pusing tuh usernya udah terlanjur input dan kita suruh update kan nggak mungkin gitu. Kadang-kadang suruh update kita yang update. Aduh lanjut. Nah saya lanjut lagi ya. Nah di sini kalian bisa ngasih namanya informasi ya guys namanya placeholder. Placeholder ini ya saya kasih zoom namanya placeholder nih. Itu tulisan informasi nah contoh silahkan isikan nama kalian nggak sopan sih nama Anda nah nanti kalau misalnya di situ ada placeholder lihat di sini ya nah dia ada tulisan teman-teman ya di sini lihat tuh dia abu-abu warnanya artinya kalau orang mau ngisi ini diisi apa ya oh isi nama lengkap misalnya oh sorry nama lengkap ya nama lengkap Anda gitu. Nama lengkap biar bisa muncul di situ. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ketik, hilang tulisannya tuh ya, ketik ya A. Tuh, hilang tulisannya. Ya. Tapi kalau saya hapus, saya kosongin lagi, muncul lagi dia. Tuh. Ya. Jadi Anda bisa ngasih placeholder.
Ini kalau orang yang pengen bagus sih ya, saya pengen yang orang yang Anda mau bekerja sebagai front end gitu loh. Tapi Anda harus bikin detail gini gitu, sedangkan isi NIM Anda. Kadang-kadang ada yang penting jadi gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh kadang entah ya, mohon maaf ya, kadang dia nggak suka. Gitu. Kenapa ya? Asal jadi mah ya nggak bagus tuh. Nah isikan NIM gitu ya. Isikan NIM lengkap, NIM Anda gitu ya, NIM Anda. Nah boleh gini ya. Nah, nah enak kan dilihat gini. Nah, nah kalau disimpan nggak bisa ya. Nah saya tambahkan lagi informasi yang paling lagi makin lengkap ya, makin bagus loh sistem kalian. Tambahkan title. Waduh Pak lengkap banget. Ya memang saya input gitu. Contoh uh, field ini ya, field ini isi dengan NIM lengkap. Title itu buat apa sih? Coba lihat ya, lihat keseruan itu di sini HTML tuh ya. Harus tahu jadi. Kalau saya kursor ini saya ke sini, nanti muncul sebuah tulisan informasi tadi. Tuh, ya kan? Field ini diisi dengan NIM lengkap Anda. Ini nggak ada. Kalau saya klik gini, tuh, cuma please fill you out this field. Nah, kalau saya tambahkan itu juga di title di bagian inputnya di sini. Ya. Nah, ini buat yang front end biar tahu ya. Jadi diisi dengan nama lengkap beserta gelar. Nama lengkap beserta gelar misalnya gitu ya. Nah, ya kita lihat ya. Hop ke sini. Tuh, enak kan? Muncul kan? Saya mau zoom itu ya. Field ini diisi dengan nama lengkap beserta gelar. Jadi kalau ada orang bingung, ini apa ya? Diisi apa ya? Dan dari sini tuh udah dapat informasi tuh. Field ini diisi dengan nama lengkap beserta gelar. Gitu. Kadang-kadang informasi gitu tuh nggak di-share, nggak dimunculkan sama sistem gitu loh. Yang kadang-kadang anak informatika buat aja gitu. Tapi kita yang orang awam, yang orang-orang nggak ngerti IT, ini di siapa ya? Gitu. Alamat domisili itu yang mana gitu. Nah, bisa dituliskan di situ. Ya. Paham ya? Nah, udah ngerti tuh. Nah, terus ini tantangan lagi buat kalian. Lihat di sini. Bagian prodi. Pak, prodi kok bentuknya gini? Kalau saya ketik gini gimana? SI, terus ada ketik lagi gini. SIS, informasi, gimana perasaan Anda? Nggak standar kan? Ada yang ngetik lagi huruf besar sistem, informasi, bahkan paling parah ada yang ngetik info gitu aja. Nah, Anda bisa bayangkan user Anda aneh-aneh. Maka Anda harus punya standar yang dimana user itu nggak usah nginput, hanya milih. Maka Anda bisa pakai namanya select box ya atau option box. Caranya gimana? Pakai di sini. Itu kita ganti dengan select. Select di sini itu bentuknya nanti pilihan. Jadi kalian nggak usah ngetik. Name, prodi. Nah, baru kasih required juga dong, kan dia wajib diisi. Nah, ini required ini nggak usah diisi ya, kasih satu juga nggak apa-apa, tapi biasanya saya nggak isi. Ya. Nah, baru di sini kasih option. Nah, ini option. Ketik aja sistem informasi. Kan? Kopas aja. Nah, di sini boleh kalian ketikkan saya prodi-prodi di teknik itu apa aja gitu, informatika gitu. Terus ada lagi elektro gitu. Sorry ya, aduh. Nah, gini. Nah, value-nya di sini teman-teman ya, value atau isiannya itu boleh singkatan atau kode. Nah, biasanya kalau saya ya, itu yang ditampilkan ke user tuh sistem informasi, tapi yang di dalam database saya tuh kode teman-teman ya. Yang saya udah pernah ajarin ya di banyak database ya. 57201. Nah, gini. Biasanya kan saya buat 567089 misalnya gitu ya. Nah, boleh nggak gini, Pak? Ya, karena memang ini kebutuhan, jadi saya buatnya gini, teman-teman ya. 67. Jadi nanti pas munculnya seperti apa, Pak? Dia seperti ini. Nah, select box dia dipilih. Ya, dipilih di sini. Ya. Nah, gini. Ya. Tapi pas dia submit, dia akan menginputkan apa? Menginputkan angka ini. Gitu. Ya. Kan? Nah, itu. Jadi tujuannya apa? Ini standar ya teman-teman, standar. Jadi biar dia nggak usah ngetik-ngetik lagi nama prodi misalnya SIS, SI gitu. Ada juga informasi gitu. Nah ini yang Anda harus pikirkan gitu. Jadi kalau Anda pikirkan contoh seperti unit gitu ya, unit SDM, unit perlengkapan, itu jangan dibikin tulisan kayak gini nih, unit perlengkapan. Nah gini ya,
Nah, Anda bayangkan kalau dia ngantuk, kayak misalnya gini, aduh, unit Barlem kapan gitu. Udah saya enter aja. Udah, error tuh database Anda gitu. Errornya apa? Nggak ketemu datanya dia yang input. Terus si A-nya ditanya, ada yang input? Aduh kok saya udah input. Ternyata kurang A aja di sini. Nah, waduh, kurang A ya ternyata. Nah, gini. Ya kan? Maka dibuatlah standar seperti ini gitu loh. Jadi biar enak. Ya. Nah, kalau mau tahu Pak, tipe-tipe button-nya itu ada di mana? Ada di bagian W3 School. Anda bisa belajar di situ. W3 School, cari di bagian HTML ya, boleh. Ya, saya kan ngajarin kalian kan HTML juga. Bisa di bagian HTML nih. Ya, W3 School ini paling enak loh. Ya. Nah, sini ya. Basic, editor, tar. Mana sih input tipe-tipe input tar. Jadi kalian belajar sini boleh guys. Jadi nggak harus nunggu saya. Ini CSS dari sini juga ada, gitu ya. Belajar duluan boleh. Ini table sama kok yang saya ajarin. Cuma saya lebih arah target-target yang diminta sama si siapa perusahaan gitu loh. Jadi saya nggak ingin kalian tuh bingung-bingung. Nah, ini udah diajarin kan call span, row span di sini ya. Tuh. Ya. Size ya kan. Baru yang saya mau ajarin tuh yang ini. Nah, ini form nih. Nah, form itu dia macam-macam di sini ya. Tuh. Form mana ya tipe inputnya? Saya nyari tipe inputnya yang tipe radio button gitu. Ada ya? Ntar. Oh ini nih input tipe nih kayaknya. Jadi untuk inputan itu macam-macam ya. Contoh saya mau buat lagi jenis kelamin nih. Ntar, jenis kelamin. Inputannya jangan yang sama gitu ya. Oh tipe-tipenya. Oke. Oh saya belum ajarin ini ntar ya. Ntar mana ya yang tipe radio button gitu. Ntar. Submit. Coba ya saya cari ya radio button. Mau tanya boleh ya. Jangan takut. Radio. Nah ini radio button. Nah ini ya. Saya ambil nih. Input tipe radio. Oke. Oh saya tahu. Saya ingat. Nah gini-gini. Ternyata saya mau nambahkan lagi Pak. Di sini ada jenis kelamin Pak. Nah, Anda tinggal TR lagi di sini buat. Nah, jadi. Nah, di sini Anda tambahkan misalnya jenis kelamin. Ini nggak sih Pak jenis kelamin ya? Sesuai kebutuhan lah. Karena kadang-kadang dibutuhin buat apa ya? Buat inputan, buat data. Mau tahu sih yang jumlah laki-laki berapa gitu-gitu. Siapa tahu diberikan baju koko perusahaan, nah gitu-gitu. Ya. Nah, gini berarti gini. Oh, dia pakai label ya. Oke, boleh gini. Tinggal gini, guys. Nah, hop. Labelnya itu anunya, tulisannya. Misalnya contoh laki, laki-laki, laki, laki. Nggak usah pakai ini, kayaknya for ini buat apa? Saya baru dengar. Oke, di sini name-nya misalnya gentle. Name ini buat apa sih, Pak? Name itu tuh nama variabel ya. Jadi jangan sampai ini salah-salah nih. Ya, gitu. Nah, ini name gentle. Value-nya apa di sini? Anda tulis saja misalnya laki-laki kan ya laki-laki. Kalau kalian mau tulis men atau laki-laki sih. Ya udah bebas. Nah, saya buat lagi satu bentuknya perempuan. Radio, genitalnya sama, ini perempuan. Atau kalau ada yang menyebut wanita, dulu saya masalah itu. Tanya ya kalau misalnya bingung gitu. Ya, saya tanya laki-laki atau perempuan atau wanita. Nah, itu. Kembali lagi. Ciluk. Nah, ini ya, lihat di sini. Dor. Nih. Bentuknya gini ya, tuh. Biar menarik, biar gitu loh. Jadi jangan sampai cuma inputan gini-gini doang gitu. Tapi kan harus bikin ada formnya gini gitu loh. Ya. Jadi kalau di input nanti masuk pilihan saya yang mana. Jangan dia ketik gini, jenis kelamin laki, laki. Nanti kalau dia iseng waria gitu gimana? Ayo waria. Nah, itu yang jadi masalah ya. Aduh Pak, saya nggak mau milih itu, saya melambai. Nah, pilih itu. Ya. Tapi jangan itu ya, maksudnya kita menghindari itu. Jadi biasanya sesuai dengan jenis kelamin. Ya, gitu. Nah, terus tiba-tiba kalian menggunakan lagi tipe data yang lain. Nah, di sini kalian belajar di Waitress School di sini tadi udah jelasin sih ada macam-macam tipe datanya ya. Nah, tipe data di sini. Nih ya, tuh. Ada tipe number, image dan lain-lain ya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Nah, kalau biasanya kalau checkbox di sini, checkbox. Itu dia bisa dicentang banyak. Contoh, misalnya kita inputannya nggak hanya satu, bisa banyak. Maka kita bisa pakai checkbox tadi. Nah, ini ya. Contoh hobi. Gini.
Nah, bisa dipakai gini. Ini kita kopasnya di sini. Nah, baru sini name Sobi ya. Nah, value-nya apa di sini? Misalnya ya di sini tulis lah berenang. Nah, gini ya. Ini saya dilihat lah, nggak usah pakai. Nah, saya kopas-kopas dari sini. Kita mau bikin apa nih? Berenang, bentar. Berenang, lari ya, lari dari kenyataan gitu. Lari, terus jalan santai. Misalnya ada hobi gitu ya, jalan santai. Kan nggak apa-apa dong. Saya tahu boleh. Oh, ngoding masukkan. Hobi saya ngoding, Pak. Boleh. Kalau emang dia ada, kenapa enggak? Ya kan? Untuk checkbox, ya lihat ya. Untuk checkbox, nih saya refresh di sini. Nah, dia bentuknya kotak dan bisa dipilih banyak. Nah, ini tuh. Ya kan? Pernah lihat kan? Oh iya, Pak, itu yang waktu di Facebook ngisi-ngisi kesukaan gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya nggak suka lari ya udah hilang centangnya. Aduh, dikit lagi saya akan istirahat. Nah, baiklah, lanjut. Itu ya, jadi enaknya di situ ya. Jadi input ini jangan sampai dia nulis manual. Aduh, hobi berenang. Nanti dia nulis aneh-aneh loh. Ayo, Pak. Makanya kita harus pikirin jangan sampai sembarangan gitu. Ini juga bisa kasih info ya. Kalau bisa kasih info kasih titel aja gitu ya. Dan kalau diwajibkan isi berarti Anda kasih apa? Required di situ. Jadi contoh yang radio button di sini Anda bisa kasih tuh required seperti itu. Boleh ya. Required itu seperti itu. Nah, terus tipe data yang lain, contoh ya, ada password gitu ya. Mau login atau bikin password. Nah, itu bisa begini. Password. Nah, di sini ganti tipenya jadi password. Nah, hati-hati kalau habis kopas, name-nya ini dirubah ya. Jadi pass atau enggak password juga boleh. Password. Nah, ini. Ya. Ini nggak usah dipakai juga boleh kalau misalnya kalian nggak suka. Aduh, Pak, nggak suka, Pak. Tapi ya kalau saran saya buat yang front end itu penting banget. Ya. Nah, kalau tipenya password, itu nggak usah Anda bingungin lagi. Pasti saya jadi bintang. Nah, tujuannya apa? Misalnya ada teman Anda nyontek di belakang gitu kan, oh passwordnya mawar, wah kelihatan, udah dihack nanti. Gitu loh. Ya. Tapi kalau dikasih bintang di sini, maka dia nggak bisa lihat, ya kan? Passwordnya bintang-bintang Pak, ya enggak lah, itu kan kalimat isiannya, seperti itu ya. Serunya tuh web seperti itu. Dan ini udah tampilan ya. Jadi kalau kalian mau bentuk tampilan website yang dinamis, ya formnya seperti ini. Bahkan ini bisa dibagikan secara online di depan gitu. Ya. Makanya kan kalau kalian udah punya akun kan di Siplo tuh udah ada utak-atik bisa tuh. Ya data-data apa aja. Cuma sesuai inputan gitu. Dan saya udah punya standar gitu loh. Standarnya ini harus diisi ya, ini harus diisi ya gitu. Ya kan. Makanya data yang ada di Siplo itu valid gitu loh. Jadi jangan sampai nanti pas di input itu nggak sesuai data. Itu yang kami nggak mau gitu. Ya. MBKM gitu-gitu kami validasi sih seperti itu. Jadi kami bisa tahu nih kalian kemana aja gitu. Nah, seperti ini ya kan. Nanti bisa diedit datanya ya kan. Kalian ngambil di mana? Kan ini ngambil KMMI gitu. Nah, saya ini belum yang belum ajarin nih nanti sama Bu Vina kali kalau sempet ya seperti itu. Nanti bisa kok kan buat begini. Ini pakai filter, pakai tanggal, ini date, ya kan. Tanggal sekarang gitu ya. Nanti bisa pelan-pelan. Apalagi ya? Kalau yang lain itu inputannya lebih ke arah ini sih, lebih ke arah data-data biasa ya. Jadi kadang kalau inputan kalian itu kan gini nih. Karena kalau verifikasi kami kan contoh tugasnya si Mas Didi ngapain sih Pak? Ya cuma gini dia lihat datanya, jangan dicek, diedit. Nah, nah ada juga yang namanya read only ya teman-teman yang ini ya, read only tuh di warna hitam. Itu nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit. Nah jadi kalau misalnya contoh di sini ternyata NIM ini sudah ada isiannya, misalnya contoh ada value-nya. Contoh ya 21 angkatan 2021 ini. Nah dia ada namanya read only, artinya cuma dibaca nih ya. Ya maka begitu tampilan di sini ya di sini kan masih bisa diisi nih. Nah gini dari sini. Itu saya refresh. Nah ini udah nggak bisa diisi. Tuh. Nggak bisa diketik, nggak bisa diapa-apain. Ya tuh nggak bisa ya. Tuh ya. Nah tergantung fungsinya seperti apa ya. Nanti pelan-pelan juga kalian juga ngerti kok pelan-pelan.
Ya. Makanya form gini itu harus kalian buat standar. Jangan sampai nanti pas Anda terlanjur udah buat form dan Anda nggak analisis, itu kacau balau loh. Saya pernah ngalamin itu, jadi saya bilang aneh-aneh juga mahasiswa ini gitu loh. Maksudnya alumni sih, bukan kalian sih. Maksudnya alumni kita tuh loh. Contoh aja ya, hal sepele yang kemarin saya alamin di transfer tadi, ngisi gaji itu malu-malu ya. Bahkan ada yang paling parah ngisi gaji 1 miliar gitu. Ada yang gajinya 1 miliar. Ada Pak, anu afiliator kayak gitu. Ya enggak lah, tenang aja. Jadi saya tuh bingung, gaji masa dia ngarang jadi 100 juta gitu terusnya. Ya kan. Yang jadi masalah ya memang gaji segitu enggak kayak mana, tapi yang jadi masalah saya cek pekerjaan dia loh di instansi pemerintah. Ada gaji sebulan 100 juta. Kan gitu. Ya kan, kok jadi korupsi. Mau dia ditangkap gitu kan gara-gara data transfer tadi. Makanya ada juga yang isi data gaji cuma 9. Gaji apa itu gitu. Jadi kadang kesel saya gitu. Kan di sini kan required wajib diisi gitu ya. Bisa dikira kan, oh wajib diisi nih. Dia bingung, aduh gajiku malu juga ya cuma, mohon maaf ya, misalnya gaji dia rendah gitu. Tulis aja guys, tulis gitu. 500.000 kan, 500.000. Ya udah tulis 500.000 gitu. Nanti itu jadi masukan buat Unmul gitu loh, bahwa lulusannya nggak dihargai terlalu tinggi gitu loh, seperti itu. Tapi rata-rata di sini cuma gini, 9. Ada juga ini cuma 5. Saya tuh sampai giring-giring nih, alumni gimana sih? Apakah dia malu atau gimana gitu. Nah, anak SI jangan lagi mikir-mikir dan jangan dikerjain juga gitu. Wah, kasih aja 50 juta, Pak. Gitu. Ada. Jadi saya mau asem. Itulah pengalaman saya sebagai programmer ya. Saya juga membuat transfer study ya. Jadi ini kan ada juga nih mau transfer study. Nah, ini transfer study nih ya. Jadi sudah saya buatkan sampai segininya. Ini sampai akun-akunnya juga ada nih, mahasiswa juga ada gitu. Ini ya saya buat ya. Tuh. Kalau kalian lihat ya transfer study gini nih. Ini saya contohkan. Mana ya? Ntar. Oke. Saya sampai lupa loh. Ini. Nah, ini. Sama. Rata-rata informasi dibutuhin. Ya, data-data gitu ya. Nah, gini. Nah, data-data gini ya. Jadi nggak mungkin lah kalau kita nggak butuh data. Ya. Contoh ya, nih saya katakan seperti nah, saya bisa tahu nih data-data alumni kita se-Unmul gitu. Nah, yang paling banyak isi siapa sih? Oh, akuntansi 800. Yang kedua siapa sih? Kesehatan masyarakat 700. Nah, gitu loh. Alumni kita belum ada, SI kan masih baru tuh. Makanya saya berharap kalian angkatan 2021 ya masih. 2020 ya, sorry, 2020. Bentar lagi gitu loh, tunggu aja. Nah, isi datanya jangan aneh-aneh lah, tolong aja. Karena apa? Nanti difilter teman-teman ya. Berapa gaji kalian tuh kelihatan di sini gitu. Ya. Berapa banyak perusahaan, ada juga lucu nih. Berapa banyak perusahaan yang Anda lamar gitu. Ditulisnya 1.000 gitu. Ada orang lamar pekerjaan ke perusahaan 1.000 orang gitu. 1.000 perusahaan. Terus yang dibilang yang respon berapa? 1. Sengaja betul kan kayaknya, sengaja betul menghancurkan data kalian gitu. Makanya saya bilang apa sih data itu penting gitu. Tapi bagi orang yang kadang-kadang iseng itu kadang-kadang kesenangan mereka gitu. Ya kan? Kesel sih tapi ya sudahlah gitu. Ya. Itu ya. Nah, gini. Tujuan kami itu mendapatkan data-data gini loh. Nah, berapa sih banyak perusahaan yang lewat email? 5. Yang respon berapa? 2. Berarti kan masih ada yang bagus tuh, 5 tapi 2 yang respon. Terus yang keterima wawancara berapa? 2. Berarti ini 100% gitu. Ya, dua-duanya itu. Ya. Itu. Nah, makanya datanya jangan aneh-aneh lah gitu. Ya. Gaji itu mana ya? Nah, ini tempat pekerjaan kalian sesuai nggak? Nah, nanti di sini ada chartnya lagi. Nah, ya tuh. Itu guys. Makanya saya bilang, tolonglah isi ya nanti ya. Udah lulus ya. Isinya jangan aneh-aneh. Gitu. Ini ya banyak. Sebenarnya kalau kami sih di bagian sistem informasi ya itu serunya kami bikin project-project gitu. Ya. Nanti kalau kalian mau analisis datanya juga mungkin bisa. Contoh analisis sistem UI UX-nya dari ini cluster study juga boleh. Mungkin tampilannya nggak bagus dan lain-lain. Nah itu bisa jadi masukan buat Anda. Gitu. Ini juga tampilannya masih standar. Oke, masih ada 8 menit. Oke. Ntar inputannya apa lagi ya? Ini sudah tipe date file. Ini ya tipe-tipe datanya ya. Kalau mau tipe upload file yang mana Pak? Ini bisa ada rubah gini ya. Ini jadi tipenya file ini nih. Oh. Nah ini file misalnya ini ya. File. Ini tipenya tinggal ganti aja guys. Jadi file. Gini. Ini ganti namanya foto misalnya. Nah, gitu ya. Nah, maka begitu saya buka website di sini. Nah ini. Nah bentuknya file bisa upload. Klik. Nah dia buka folder kita tuh. Nah baru upload filenya di sini.
Nah, gini tuh ya. Nah, itu. Jadi ini masih basic ya. Kalian belajar bikin form dulu nih. Nah, nanti tugas kalian bikin ini tampilannya. Kalau formnya nggak usah sih, kalau saya bikin ini dulu ya. Rumahnya dulu gini sama halamannya ini ada ini. Bisa ngelink ya, hyperlink ya. Jadi yang kalian nanti saya tuliskan di deskripsi deh. Bikin home-nya gini sama ini doang. Itu bentar aja sih kalau kalian ngerjain waktu misalnya contoh seharian aja atau belajar bentar aja itu pasti bisa kan tinggal TRTD oh ini gini gini, gini nyoba gitu jangan kopas punya temennya dan studi kasusnya beda-beda ya nggak harus unmul semua gitu Anda boleh ambil dinas sekolah SD SMP TK kah PAUD kah atau perusahaan minyak kah atau apakah atau game kah serah kalian ya websitenya jadi atau kumpulan apa sih wibu nah kalian ya jadi sini mungkin kalian pengen buat gitu ya boleh ya tuh ada yang tanya nggak kalian kok damai aja sih itu sih jangan bingung-bingung lah ini materinya memang nggak ada PPT ya guys tapi kita ngoding namanya pemrograman web gitu masa kalian mau PPT dengerin aja gitu itu cuma teori aja tapi kalau pemrograman web itu dia harus praktek kalau saya ya praktek prakteknya di mana ya Anda lihat kan apa yang Anda tanya tentang web ya saya akan coba jawab ya. Ini ya untuk form ya ini form ya ini serunya terus kalau tipe-tipe data saya berharap kalian belajar di sini juga ya nah ini ada email ada hidden gitu nanti saya jelaskan hidden ini buat apa email ini buat apa submit ini buat apa gitu nanti kita habis ini mungkin habis dari yang ini bikin form kita buat kalkulator aja deh kalkulator bisa disubmit bisa di sistemnya disimpan saya rencana mau buat JavaScript sih JavaScript itu kayak mana Pak ini saya demokan ya dikit JavaScript ya itu dia mirip seperti yang di websitenya Siplo itu di bagian PKL nah di sini nih di sini nanti dia otomatis ngitung gitu kalau ada nilainya nah ada. Banyak juga lah tingkat kalian 108 yang lagi PKL ini 7 belum dapat mitra nih kemudian dia segera dapat nah nanti bisa buat gini ya nggak usah khawatir pelan-pelan bahkan bisa tahu tuh kapan dia masa berlakunya lagi di sini berapa lama ya Oke, di sini nih dia kalau misalnya contoh saya mau lihat nilai dia nanti di sini, klik di sini, itu nanti nilai dia otomatis dihitungkan lewat JavaScript ya. Jadi kalau misalnya saya ketikkan angka di bagian sini ya, di bagian sini, nah di bagian sini, nah di sini itu otomatis nilainya akan terisi. Coba saya ketik, tapi nggak bisa ngetik sih karena dia admin nggak boleh input. Saya klik aja, tuh dia otomatis kebentuk angkanya. Jadi nanti kalau saya isi angka gitu, ini nilainya otomatis berubah gitu. Jadi kita nggak usah lagi apa yang ngetik-ngetik lagi gitu. Dia otomatis ngitungkan. Pakai kalkulator tuh loh, otomatis. Gitu. Ini admin nggak bisa nginput ya, bisa nginput cuma pembimbing sama mitra PKL penilainya. Gitu. Gitu. Nanti minggu depan saya ajari cara bikin formnya nih. Ya. Ini kan saya read only dia, nggak bisa diutak-atik. Sama si siapa? Sama si admin karena admin cuma lihat aja gitu. Ya. Seperti itu ya. Oke, nanti pembimbing di sini, nanti ada mitranya penilai di sini. Penempatannya kenapa nggak diisi sama dia sih? Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih ada 4 menit. Kalau nggak ada, ya baiklah. Saya rasa cukup ya. Kalau misalnya kalian mau bikin website, ini sih basic dulu ya. HTML dulu ya. Jadi kalau misalnya contoh, oh jangan, kita buat sampai HP aja ya, boleh. Jadi kalian tugasnya nanti bikin di htdoc, di websitenya di sini, di htdoc sini. Ya, ya itu website kalian entah namanya apa ya kan tapi yang dibuat itu hanya tampilan depan ya seperti yang ini aja nah ini ya heading sama misi-misi kalau diklik ini bisa jalan gitu ya nah nggak ada kamu saya buat kan nah diklik bisa jalan dan itu PHP ya nggak usah HTML lagi lah kalau misalnya kalau HTML lagi kayaknya mundur ke belakang gitu nanti kalian ngerubah lagi loh ke PHP ini sekalian gitu ya nah UTS dari saya itu target saya itu PHP ya jadi rencana PHP. Oke, baiklah. Nah, gini. Saya rasa sudah deh. Oke, lagi itu pakai Bapak pakai apa? Pakai PHP. Ini nih. PHP yang ini di sini. Ini PHP nih. Ya. Yang PHP nih. Jadi kalau jalankannya nanti jangan salah ya. Jalankannya itu pakai localhost di sini. Ya. Localhost nama websitenya apa gitu. Ya.
Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa masih standar ya? Ini karena linknya masih yang lama. Ini PHP tuh. Ya. Pakai PHP lah. Jadi gini ya teman-teman, PHP itu apa ya ekstensinya supaya apa bisa jalankan codingan gini. Tapi kalau Anda pakai HTML bisa di dalam PHP ya. HTML itu tetap jalan dalam PHP. Contoh gini ya, lihat. Udah 2 menit lagi ya. Nah, ketik aja di sini HTML ini. Ya. Enter. Loh, dia kebentuk. Nggak mau ya, tar ya di sini. New file. Oh, nggak mau ya. Oke. Save as dulu berarti. Save as. Nah, save as-nya Anda taruh aja di sini. Misalnya PC misi ya. Nah, ini taruh aja PHP di sini. Nah, di sini PC gitu ya. PC.php. Tuh, pokoknya bisa kok taruh HTML. Nah, tuh bisa ya. HTML tuh bisa jalan di PHP. Tuh. Cuma kalau Anda mau jalankan PHP, itu nggak bisa gini. Yang saya ulang lagi ya. Dia nggak bisa gini. Klik kanan, open with. Ini contoh ya, ini open with Chrome. Itu yang keluar codingan. Oh, ya, keluar codingan. Tapi kalau HTML Anda jalankan gitu ya keluar websitenya gitu. Karena apa? Karena itu HTML cuma gitu doang gitu. Ya, coba nih ya. Jalankan nih. Tuh, jalan dia HTML nih. Tuh. Tapi kalau PHP nggak jalan. Tapi kalau cara jalankan gimana? Pakai localhost yang ini. Ketikkan aja ya. Localhost ini. Localhost nama foldernya baru nama filenya di sini. Ya. Enter. Nah, jalan deh PHP. Ya. Kalau PHP ingat dia bisa pakai perhitungan-perhitungan karena nanti ke depan kita kan pakai hitung-hitungan gitu. Ya, pertama depan saya kasih tugas bikin kalkulator, bikin form gitu, gitu. Ya. Oke dah itu dulu udah 10.29 saya rasa cukup buat teman-teman ya. Terima kasih semangat jaga untuk kesehatan saya kalian ya, jangan sampai sakit. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya absen sudah saya taruh di mall, silakan absen ya. Sudah saya pasang timer tadi ya. Oke, itu dulu. Semangat ya.